Data pribadi sangat rentan ya untuk diretas, apalagi data pribadi kita kan berseliweran di dunia maya. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat ya sebenarnya ada satu sisi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Halo penggiat HI, berjumpa kembali bersama saya, Brigita Agustina, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional di Pola HI, podcast Laboratorium Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang gak kalah seru dari episode-episode sebelumnya, yaitu tentang administrasi keuangan di era digital. Siapa sih yang gak kenal dan gak tahu sama digitalisasi sekarang ini? Nah, kebetulan sekali kesempatan kali ini kita sudah bersama pembicara yang sangat hebat, yaitu Bapak Sofyan Effendi, SIP MSI. Nah, langsung saja kita sapa ya Bapak pembicara kita hari ini. Halo Pak Sofyan. Halo juga Wah, Brigita. senang sekali nih Pak, kita udah kedatangan Bapak. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, semoga kita semua dalam kondisi sehat semua ya. Amin, 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 amin. Langsung aja kayak ini Pak ya, kita udah penasaran banget. Kan kita mengenai digitalisasi, kemudian timbul nih Pak pertanyaan, gimana sih Pak sebenarnya kondisi kita, kondisi masyarakat kita di era digital saat ini? Kalau kita bicara tentang kondisi digital ya, maka kita bicara tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari ya, dengan adanya ketersediaan teknologi informasi itu membantu kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari, sehingga teknologi informasi tersebut itu merambah sisi-sisi kehidupan kita, baik itu sisi kehidupan sosial budaya kita, ekonomi kita, termasuk juga kita yang ada di dunia pendidikan, di mana dengan adanya digitalisasi saat ini kita sudah mentransformasi ya dari pembelajaran secara luring yang selama ini kita lakukan, maka saat ini sebagian besar kita lakukan secara daring. Nah ini sebenarnya sedikit banyak ada sisi positif dari adanya pandemi. Ya, jadi dengan adanya pandemi ini akan mempercepat proses transformasi digitalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini yang harus kita manfaatkan ketersediaan teknologi informasi ini untuk mempermudah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, jadi pada intinya era digital saat ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu sudah ada dan bahkan membantu kita untuk dapat bergerak dan selangkah lebih maju, lebih cepat. Oke, kemudian lanjut ada pertanyaan nih Pak. Kemudian setelah kita tahu kondisi kita, apa sih Pak, kenapa kita tuh perlu untuk melakukan transformasi digital? Karena seperti tema kita kan kita membahas tentang administrasi keuangan negara. Apa sih yang menjadi hal yang perlu kita lakukan dalam keuangan negaranya? Oke, banyak hal yang harus kita lakukan untuk mentransformasi dari sistem konvensional ke sistem digital. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki infrastruktur peraturan yang benar-benar yang bisa mengadopsi apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dalam proses kegiatan digitalisasi khususnya di dalam administrasi keuangan. Karena apa? Karena kalau kita tidak melakukan transformasi dari era konvensional ke era digital, maka kita akan ditinggali oleh konsumen. Ya, kita tidak bisa mengembangkan potensi-potensi kalau kita punya usaha, kita tidak bisa mengembangkan potensi-potensi usaha kita. Banyak kita lihat saat ini ya, karena ada usaha-usaha yang tidak bisa mentransformasi ke arah digital, maka usaha itu makin susut, makin turun omset pemasarannya. Tapi kalau ada usaha-usaha yang mampu untuk mentransformasi ke arah digital, maka saat ini apalagi pada masa pandemi banyak sekali tingkat transaksi yang dilakukan oleh usaha-usaha tertentu itu meningkat, ya meningkat. Tapi ada sisi lain banyak usaha yang gulung tikar karena mereka tidak mampu untuk mengadopsi kemajuan teknologi informasi dalam hal dunia usaha mereka. Begitu juga dengan
sektor pemerintahan. Jadi saat ini sektor pemerintahan kan kalau kita lihat sudah mentransformasi dari sistem konvensional ke sistem digital. Misalnya ada beberapa perizinan-perizinan tertentu yang kita sebagai masyarakat tidak perlu lagi ke instansi tersebut, cukup mengisi data-data kita di dalam sistem aplikasi yang sudah tersedia dari instansi tersebut. Misalnya untuk di imigrasi paspor saya lihat sudah ada yang namanya e-paspor, ya. Nah saat ini kan apalagi di kepolisian baru sekali muncul e-tilang. Iya benar Pak. Ya ini kan salah satu bentuk transformasi dari sistem konvensional ke sistem digital. Nah mau tak mau ke depan hampir semua sisi-sisi kehidupan kita, bidang-bidang kehidupan kita manfaatkan teknologi informasi ini untuk mempermudah aktivitas-aktivitas kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi sebenarnya itu ya alasan-alasan mengapa kita tuh perlu melakukan transformasi digital Pak. Oke, kemudian timbul lagi nih Pak pertanyaan, apakah digitalisasi dalam transaksi keuangan itu sebenarnya mampu nih mendorong keekonomian dalam negara kita? Kalau kita lihat ya tren transaksi ya yang terjadi di negara kita, apalagi saat ini kan kita memiliki lebih dari setengah penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet sebagai bagian dari kehidupan mereka. Kemudian kalau saya baca dari salah satu literatur itu hampir 100 juta masyarakat Indonesia itu sudah memiliki gawai HP Android ataupun smartphone. Nah ini kan salah satu bentuk salah satu bentuk nyata bahwa kita di Indonesia era digital itu sudah masuk di kita. Nah ini kan harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur. Jadi pemerintah ataupun pihak swasta menyediakan perangkat-perangkat IT, kemudian pemerintah juga atau pihak swasta juga menyediakan ruang-ruang publik yang memiliki free wifi, yang memiliki free wifi sehingga siapapun yang memiliki gawai, yang memiliki smartphone bisa melakukan akses internet di ruang publik tersebut. Jadi ruang publik itu kalau memang ada wifi, saya pikir tidak perlu untuk kasih password sehingga siapapun free untuk memiliki akses sehingga kemanfaatan dari wifi itu bisa lebih optimal bagi masyarakat ya yang sudah disediakan oleh pemerintah tersebut ya. Kemudian kita untuk masuk ke negaranya Pak, apakah itu membantu keekonomian negara kita? Oke, sebenarnya dengan adanya digitalisasi sebenarnya sangat membantu. Jadi transaksi-transaksi bisa dilakukan lebih cepat, lebih akurat. Misalnya saya melakukan kebetulan saya menjadi bagian dari yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Universitas Sriwijaya. Kalau kita melakukan pembelian secara digital melalui aplikasi e-katalog, maka secara administratif semua sudah tercatat. Nilai dari barang tersebut sudah terpublish, transparan, sehingga kita melakukan pembelian di e-katalog, jelas itu pembeliannya harganya kelihatan sehingga bisa kita bandingkan dengan harga di pasaran seperti apa. Nah, kalau memang kita setuju dengan harga yang sudah dipublish di e-katalog, maka bisa kita lakukan transaksi. Apalagi saat ini pemerintah sangat mendorong semua transaksi di sepanjang barang dan jasa itu tersedia di dalam aplikasi e-katalog yang merupakan aplikasi yang disediakan oleh LKPP, maka kita lakukan di dalam aplikasi tersebut ya. Nah, begitu juga dengan sektor swasta. Saat ini kan banyak sekali transaksi-transaksi sudah digitalisasi. Misalnya, mungkin Mbak Brigita pernah ke Jakarta, tidak ada lagi yang namanya pembayaran secara cash. Semuanya menyerah e-money, e-tol. Jadi semuanya ini. Kemudian kita makan di restoran yang ini, semuanya pakai dengan ada sebuah kartu, semua bisa kita lakukan dengan mudah. Jadi uang kita lebih aman, ya kalau memang terjadi hilang, kita langsung bisa blokir, ya dan seterusnya. Ya jadi lebih banyak manfaatnya apabila kita menggunakan digitalisasi dalam sistem administrasi keuangan kita.
Kemudian jadi pada intinya sebenarnya transaksi atau administrasi keuangan ini mampu mendorong perekonomian negara kita karena satu sisinya dia lebih cepat dan transparan ya Pak. Ya betul, apalagi sekarang kan banyak sekali bermunculan startup baru, kemudian unicorn baru ya. Kemudian kalau kita melakukan perjalanan tidak perlu lagi was-was, kita tidak memiliki tiket di hari penting kita untuk melakukan perjalanan, kita tidak perlu was-was lagi apakah ada kamar hotel untuk bisa kita nginap di suatu lokasi, karena semuanya dapat kita pesan dengan adanya aplikasi ini. Baik. Melalui aplikasi ya, yang sangat banyak tersedia. Kita punya banyak pilihan-pilihan untuk memilih apa, mana yang lebih hemat, lebih murah, lebih ekonomis. Itulah yang akan kita pilih dengan kualitas yang baik ya. Oke, jadi itu tadi mengenai transaksi digitalisasi. Kemudian kita masuk Pak secara singkat. Kelebihan administrasi keuangan, boleh nih Pak, kelebihannya dikit aja. Oke, kelebihan dengan kita menerapkan apa digitalisasi dalam sistem administrasi keuangan, maka kita bisa mengurangi apa antrian-antrian yang ada di ruang layanan, ya. Misalnya kalau kita apa saat ini kan sudah ada m-banking, ya sudah ada apa lagi? Jadi tidak perlu lagi apa antri untuk melakukan pembayaran tertentu kepada apa penyedia jasa. Kita cukup jadi mengurangi antrian kita, itu satu. Kemudian kedua, mungkin kita dimanapun juga kita berada ya, kita bisa melakukan transaksi ya, sepanjang di situ tersedia akses internet, kita bisa melakukan transaksi sehingga kita lebih hemat waktu ya. Kemudian kita sebagai apa pemilik usaha dengan adanya apa digitalisasi, maka dimanapun kita berada kita bisa memonitor setiap transaksi yang terjadi di usaha kita ya. Misalnya hari ini terjadi transaksi apa sekian juta sekian ini, kita bisa pantau di sini. Tidak mesti kita menunggu pembukuan dari rekap dari secara manual. Jadi kita lebih cepat dalam hal mengetahui perkembangan apa pergerakan transaksi ataupun perkembangan dari aset usaha kita dengan adanya apa digitalisasi ini ya. Jadi lebih update lah istilah kalau bahasa kita sekarang kan lebih update. Datanya lebih update dibandingkan dengan kalau yang lama kan kita harus nunggu dulu laporan dari apa staf kita, manual lagi. Kemungkinan terjadi kesalahan dalam perekapan itu lebih besar terjadi dibandingkan dengan kalau sudah secara digital dengan gawai yang kita miliki, kita bisa pantau pergerakan transaksi. Sama aja seperti kalian, kita semua. Kalau kita memiliki apa smartphone, apa m-banking, SMS banking, kalau ada saldo di rekening kita yang keluar, kita terdetek, ya. Kalau kita konvensional tidak tahu kita, ternyata saudara kita ngambil uang sekian juta di rekening kita tidak terdetek. Tapi dengan adanya apa digitalisasi, khususnya kita mengadopsi salah satunya yaitu m-banking atau SMS banking, maka kita ada transaksi apa keluar tanpa sepengetahuan saya, kan bisa kita langsung apa lapor ke bank untuk melakukan apa pemblokiran. Nah itu manfaatnya ya. Jadi sebenarnya intinya banyak sekali ya kelebihan-kelebihan yang dapat kita dapatkan dari digitalisasi, terutama dalam administrasi keuangan. Iya, betul. Kemudian setelah kita mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada, apa sih Pak tantangan yang ada dan yang Bapak temukan deh dalam administrasi keuangan di era digital sekarang? Oke, jadi untuk saat ini kalau kita lihat ya, sebenarnya ada satu sisi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, yaitu dia harus mampu untuk menyediakan apa infrastruktur peraturan yang bisa mengadopsi apabila terjadi perselisihan antara penyedia apa aplikasi dengan konsumennya. Jadi hak dan kewenangan dari para pihak yang melakukan transaksi secara digital itu harus diakomodasi dalam suatu infrastruktur peraturan yang jelas, sehingga penyedia aplikasi itu tidak merasa dirugikan ataupun kita sebagai konsumen tidak merasa dirugikan, atau
disinilah harus adanya kejelasan antara hak dan kewajiban para pihak. Itu satu. Kemudian tantangan selanjutnya yang kita lihat yaitu mungkin bermunculan ya namanya apa kejahatan apa cybercrime ya. Ya benar. Mungkin waktu saya masih kuliah tidak mengenal yang namanya kejahatan apa seperti Dunia itu maya. ya dunia maya. Saat ini apa dengan adanya teknologi maka apalagi sekarang data-data itu sangat penting ya. Makanya di sini saya apresiasi karena pemerintah sudah memiliki suatu perangkat aturan yaitu peraturan nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Jadi kita tidak usah was-was karena di dalam peraturan Menkominfo ini jelas mengatur mengenai apa perlindungan data pribadi kita karena data pribadi ini sangat rentan ya untuk diretas, apalagi data pribadi kita kan berseliweran di apa dunia maya ya. Ketik aja nama apa si A, muncullah data-datanya. Mungkin dari nomor NIK sampai ini. Apalagi kalau nomor NIK itu sempat diupload ya, KTP-nya sempat diupload utuh, nah itu menjadi tantangan-tantangan tersendiri. Kemudian yang selanjutnya upaya apa ya yang dilakukan yaitu pemerintah harus dapat menyediakan infrastruktur teknologi informasi internet ataupun wifi secara murah ya secara murah. Kenapa? Karena untuk saat ini ya apalagi paket data kan bagi masyarakat tertentu ini kan lumayan berat ya. Iya Pak. Ya tapi kalau seandainya pemerintah bisa menyediakan ketersediaan wifi di ruang publik yang spot-spotnya sangat banyak, maka semua masyarakat memiliki kesempatan untuk bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Jadi di sini ketersediaan IT itu perlu untuk disediakan oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa mengakses secara optimal ya, baik itu untuk kepentingan pendidikan ataupun kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan sosial kita ya. Apalagi saat ini kan dengan adanya era digital, maka teman-teman kita yang tidak ketemu sekian tahun akhirnya bisa terjalin dengan media-media sosial yang ada saat ini. Jadi ini penting untuk kita lakukan ya. Oke, jadi tadi Bapak sudah membahas kalau tantangan yang ada di hadapan kita adalah mengenai infrastruktur. Mungkin pemerintah bisa lebih membangun infrastruktur yang lebih baik. Kemudian ada cybercrime ya Pak. Iya, ternyata betul. dengan adanya digitalisasi walaupun mempermudah kita, tapi juga ada yang sedikit menghambat karena menimbulkan cybercrime. Kemudian setelah kita mengetahui kelebihan, kita mengetahui tantangan nih Pak, dan sekarang kita ingin mengetahui upaya atau solusi apa sih Pak sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk menciptakan administrasi keuangan yang baik di era digital. Oke, jadi upaya yang dapat kita lakukan untuk agar administrasi keuangan ini lebih baik, maka yang pertama kita harus menyiapkan pelatihan-pelatihan bagi sumber-sumber daya manusia kita agar mereka mampu untuk karena dalam prinsip administrasi yaitu prinsip administrasi kan adanya kerjasama 2 orang atau lebih. Nah mereka bisa melakukan kerjasama apabila mereka ini memiliki orientasi yang sama, memiliki tujuan yang sama. Nah, dengan adanya tujuan yang sama itu, maka kegiatan administrasi itu bisa terwujud. Maka di sini kemampuan ya sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola keuangan yang dari konvensional ke arah digital itu harus dibekali dengan diberi pelatihan-pelatihan, diklat-diklat. Kemudian yang kedua, ya, yang perlu juga yaitu tidak hanya dari sisi SDM yang ada di pemerintah, juga SDM di masyarakat, ya, diberi pemahaman, diberi wawasan tentang hak dan kewajiban terkait dengan administrasi keuangan itu. Jangan sampai dari sisi pemerintah siap, tapi dari sisi masyarakat belum siap untuk menerima kondisi era administrasi digital, administrasi keuangan secara digital ini ya. Oke, jadi intinya solusi yang dapat kita berikan adalah pelatihan dan juga pendidikannya dapat ditingkatkan.
kemudian ada pembangunan infrastruktur yang lebih baik, agar tidak hanya kesiapan dari pemerintah, melainkan masyarakat kita juga siap ya Pak menghadapi era digital ini. Nah, jadi kita sudah mendapatkan kondisi era digital kita sudah mendapatkan mengapa sih sebenarnya apa sih perlunya transformasi digital dalam administrasi keuangan, kemudian sudah menghadapi tantangan, upaya dan juga kelebihan dari digitalisasi itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, statement terakhir deh dari Bapak mengenai administrasi keuangan di era digital. Statement terakhir untuk pendengar kita, penggiat HI. Boleh nih Pak. Oke, jadi dengan adanya administrasi keuangan di era digital, maka kita mampaklah kemajuan teknologi informasi ini untuk mengembangkan usaha-usaha kita, mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Jadi dengan adanya administrasi keuangan secara digital itu sebenarnya kita akan lebih rapi lagi, lebih efisien lagi, lebih efektif lagi dalam pengelolaan administrasi keuangan yang ada pada kita, pada unit usaha kita, apapun pada lingkungan kita nantinya ya. Jadi dengan adanya digitalisasi di administrasi keuangan lebih tertib, lebih rapi dan lebih cermat ya. Oke, baik sekali. Itu dia tadi penggiat HI closing statement dari Bapak Sofyan Effendi mengenai administrasi keuangan di era digital. So, untuk penggiat HI, kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai administrasi keuangan, kalian boleh stay tune di Instagram kita, yaitu di @labhiunsri. Juga jangan lupa di Spotify, ada di @polahi. Dan jangan lupa juga stay di YouTube channel ini. So, saya pribadi Pak mau ngucapin terima kasih sudah mampir di podcast kita Pola HI. Oke, sama-sama. Semoga sukses semua. Terima kasih Bapak. Oke, untuk teman-teman penggiat HI, jangan lupa terus saksikan podcast kita di episode-episode berikutnya. Saya Brigita pamit undur diri dan sampai jumpa.